Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rekan-rekan keluarga mahasiswa Nusa Tenggara dan Bali. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji disiplin ilmu fikih, yaitu ilmu qawaidul fikih. Namun sebelum itu marilah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Berbicara tentang qawaidul fikih ya. Namun sebelum itu kita akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan qawaidul fikih itu secara umum. Qawaidul fikih adalah dibagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa pertumbuhan dan masa pembentukan, yaitu masa dari awal pertama Hijriah, abad pertama Hijriah sampai masa ketiga Hijriah. Disebutkan oleh Nabi SAW pada masa Rasulullah, yaitu masa Nabi SAW, masa an-nash'atu, masa pertumbuhan atau masa pembentukan fikih al-islami. Kemudian setelah Rasulullah SAW, masa para sahabat, masa tabi'ut tabi'in, masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in. Itu sampai masa ketiga Hijriah, yaitu yang dikenal dengan ulama salaf. Lalu setelahnya itu adalah dikenal dengan ulama khalaf. Pada masa Rasulullah SAW karena pada masa itu adalah sumber wahyu itu ada dua, yaitu wahyun matlu sama ghairu matlu. Istilahnya itu adalah sumber wahyu berasal dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, dan dari Nabi besar Muhammad SAW adalah as-sunnah, di mana wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber yang pertama. Disebutkan di dalam makna-makna qawaid fikih yang ditemukan hukum-hukumnya universal di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa amur bil urfi. Jadinya dan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-umuru maqasidiha al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Dan kaidah lain la dharar wa la dirar. Ini adalah kayak hukum-hukum umum yang bisa diterapkan kepada hukum cabangnya atau permasalahan yang juz'i. Dan disebutkan juga dalam asharus tabi'ut tabi'in, perkataan Imam Asy-Syafi'i yang dimana al-a'zam idza saqata aninas saqata al-asghar, itu bahwa hukum yang besar akan gugur dan hukum yang kecil pun akan mengikuti hukum yang besar itu, hukum yang agung yang besar. Ini masa pertumbuhan atau masa pembentukan daripada qawaidul fikih. Kemudian masa yang kedua itu adalah masa perkembangan dan pembukuan di qawaidul fikih itu. Masa yang keduanya ini adalah terkenal yang disebutkan oleh Imam di dalam kitabnya Usulul Karhi, bahwa beliau menyebutkan diambil dari Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Kaidah diambil 17 kaidah akan dikembangkan menjadi 39 kaidah fikih. Disebutkan di dalam kitabnya Imam Al-Lahaji dengan qawaidul fikih bahwa Imam Abu Thahir ini Ad-Dabbasi selalu mengulang hafalan atau memurajaah qawaidul fikih ini setelah sholat berjamaah. Nah, ketika itu Imam Al-Harawi mendengar bahwa di sana ada seorang ulama yang dimana selalu mengulang atau memurajaah qawaid al-fikih setelah para jamaah masjid keluar dari masjid. Belum mengulang sendiri. Kemudian Imam Al-Harawi datang ke masjid dan mendengar apa yang diulang oleh Imam Abu Thahir. Kemudian Imam Abu Thahir merasakan ada
ada orang yang bersembunyi di bawah tikar, karena ketika itu beliau batuk, diriwayatkan. Setelah itu telah didengar bahwa ada yang batuk, ada yang mendengar murojaahnya, murojaah hafalan qawaidnya, murojaah qawaidnya, beliau langsung mengusir Imam Al-Harawi ini. Dan sampai di kita, di kalangan mazhab Imam Syafi'i pun, bahwa qawaid ada 4 kaedah umum yang didapatkan. Yang pertama itu adalah al-yakinu la yuzalu bisyak, al-adatul muhakkamah, al-masyaqqatu tajlibu taysir, dan ad-dararu yuzal. Dan ulama Imam Izzuddin Abdussalam dan para ulama lain menambahkan al-umuru bimaqasidiha. Dan dikerucutkan bahwa 5 hukum ini adalah dikembalikan kepada satu kaedah umum, yaitu darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Dan keseluruhan kaedah ini adalah berdasarkan tentang dengan riayatul masalihin nas, yaitu tasyri' hukum fikih ini berdasarkan tentang kemaslahatan yang didapatkan oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala membebani seorang mukallaf, seorang umat Islam, umat hambanya, tidak melebihi apa yang dilakukannya, apa yang dimampukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita untuk dalam masalah beribadah. Nah ini dan semua kaedah-kaedah yang kita lihat bahwa berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, dari as-sunnah Nabi. Contohnya ketika kita membicarakan tentang innamal a'malu binniyat, lahirlah daripada hadis Nabi kaedah umum adalah al-umuru bimaqasidiha. Ketika kita membicarakan atau memahami firman Allah yang mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, lahirlah kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Ketika seorang membicarakan tentang ad-dararu yuzal, lahirlah dari hadis Nabi la dharara wal dirar. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mengetahui kaedah atau perkembangan daripada kaedah fikih mulai dari abad keempat, yang dimana dikembangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Ubaidillah yang menyebutkan, beliau mengembangkan dari Imam Usulul Qarhi, lalu dikembangkan dan ma'rufnya lebih terkenalnya bahwa ilmu pertama dalam pengembangan ilmu qaidul fikih ini adalah kebanyakan dari mayoritas mazhab Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah. Kemudian dikembangkan, diletakkanlah oleh Imam Izzuddin Abdussalam, lalu Imam Suyuti dalam kitabnya juga Al-Ashbah wan Nazair terkenal. Ini adalah awal masa perkembangan atau pembukuan qawaidul fikih menjadi kaidah secara umum. Lalu kemudian setelah kita mengetahui makna masa pembentukan, yaitu masa abad pertama sampai abad ketiga Hijriah, lalu masa perkembangan sampai sekarang, setelah dari abad ketiga sampai zaman sekarang waktu kita ini adalah harus kita mengetahui apa itu kaidah fikih itu. Qawaidul fikih adalah berasal dari 2 kata, yaitu makna qawaid, yaitu kaidah berdasarkan antara dasar-dasar atau pondasi. Baru kita mengetahui makna secara fikihnya itu. Setelah kita mengetahui makna qawaid dan fikih itu, baru para ulama menjelaskan apa itu qawaidul fikih. Qawaidul fikih itu adalah hukum yang universal, di mana hukum yang universal ini diterapkan kepada permasalahan-permasalahan cabang agar bisa diidentifikasikan hukum cabang itu. Mungkin hanya ini pengenalan tentang qawaidul fikih. Pada sesi selanjutnya kita akan membahas kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.